Shalom, kembali saya Andre di acara Domestic Message pesan di hari Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Saat ini saya berada di Jambu Farm, Setemiang, Marina. Minggu ini saya ingin membawa satu tema dengan judul Faith to be Healed, beriman untuk disembuhkan. Mari kita baca ayatnya saudara dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Nah saudara, ayat ini berbicara ada suatu peristiwa di mana seseorang yang lumpuh dari lahir, juga ada seorang Paulus yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang ini. Nah perhatikan di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Paulus menatap dia dan melihat dia bahwa orang ini beriman dan dapat disembuhkan. Di bahasa Indonesia dikatakan dan dapat disembuhkan. Tapi saudara, di dalam bahasa Inggris aslinya, di dalam King James, New King James, di dalam terjemahan Inggris semua dikatakan bahwa he had faith to be healed. Dikatakan bahwa dia mempunyai iman bahwa dia dapat disembuhkan. Jadi saudara, ternyata orang ini ketika dia mendengarkan khotbah Paulus, dia mempunyai iman bahwa dia dapat disembuhkan. Nah saudara, perhatikan di sini di dalam ayat yang 9, Paulus dikatakan dia menatap dan melihat. Padahal di dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa he observing him intently. Dia mengobserve, memperhatikan orang yang lumpuh ini dengan baik-baik. Dan juga dikatakan bahwa dia melihat, di dalam bahasa Inggrisnya seeing atau discerning. Jadi ketika Paulus melihat orang lumpuh ini, dia mendiscern, dia menelaah. Dan dia bisa melihat bahwa orang ini mempunyai iman dan dia beriman dia akan disembuhkan. Saudara, luar biasa. Tanpa ada suatu pembicaraan antara Paulus dengan orang yang lumpuh ini, saudara bisa bayangkan kalau saudara duduk di sebelah orang yang lumpuh ini, atau saudara berada di tengah-tengah ibadah ini, tiba-tiba Paulus menunjuk kepada orang yang lumpuh ini, "Hei kamu, berdirilah, sembuhlah." Saudara bisa bayangkan, saudara bilang, "Oh ya, kesembuhan Tuhan terjadi luar biasa." Tetapi yang tidak kita perhatikan bahwa ternyata ada sesuatu terjadi di dalam alam roh yang kita tidak lihat, yaitu apa? Bahwa orang yang lumpuh ini dia beriman bahwa dia dapat disembuhkan. Sedangkan Paulus melihat dan Tuhan menyingkapkan melalui mata rohaninya bahwa orang ini mempunyai iman. Untuk apa? Untuk dia dapat disembuhkan. Sehingga Paulus observe intently dan dikatakan dia discern, dia mulai menelaah. Ternyata orang ini disembuhkan. Maka dari Paulus berkata, "Hai kamu, berdirilah dan sembuhlah." Dan kenyataannya dia sembuh saudara. Nah saudara, orang ini sudah lumpuh dari kecil, dari lahir bahkan, kita tidak tahu berapa lama, berarti cukup lama saudara. Tetapi suatu hal yang luar biasa adalah, orang ini tidak berbicara apa-apa loh saudara. Dia hanya mendengar khotbah Paulus, tetapi Tuhan bisa melihat dia dan menunjukkan bahwa dia mengalami kesembuhan. Saudara, there's a power in faith saudara, ada suatu kuasa daripada iman. Maka itu iman saudara di dalam pasal Ibrani, pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahwa di sini dikatakan bahwa iman itu sesuatu dasar dari yang kita harapkan. Orang ini saudara belum mengenal Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah kota yang baru Paulus kunjungin. Kita tahu kenapa saudara bahwa ini kota yang baru Paulus kunjungin. Karena ketika orang ini mengalami kesembuhan, mereka menganggap Paulus dan Silas itu adalah utusan dewa. Bahkan dia menganggap Paulus itu seperti seorang dewa, Silas itu seperti Zeus. Sedangkan Paulus saudara seperti seorang dewa yang paling mahal di dunia. Yaitu apa saudara? Dewa paling mahal, Hermes saudara. Dia menganggap Paulus seperti Hermes, ya, dewa paling mahal sedunia karena tasnya yang mahal sekali. Nah jadi orang ini dari kecil tidak pernah mendengar kabar baik. Mereka tidak pernah mengalami suatu berita kabar baik Injil yang luar biasa. Nah ketika Paulus dan Silas datang di sini, pertama kali orang ini mendengar kabar baik dan mujizat yang terjadi. Dan setelah itu kita tahu apa yang terjadi, dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Rema, ketika orang ini mendengar khotbah daripada Paulus, dia bukan hanya sekedar mendengar logos, firman, tetapi firman itu menjadi hidup dan mendengar dan masuk ke telinga dia. Dan mungkin dia mendengar tentang mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Dan dari situ iman dia menangkap rema ini dan berkata, "Yes, kayaknya aku bisa disembuhkan." Dan seketika itu pula Tuhan berbicara kepada Paulus, "Paulus, kamu lihat orang ini. Perhatikan orang ini.
observe him intently, dan discern, telaah bahwa orang ini ingin mengalami kesembuhan dan hari ini dia akan mengalami kesembuhan. Saudara, luar biasa firman Tuhan. Maka itu saudara, apapun yang saudara alami saat ini, mungkin saudara sedang mengalami suatu pergumulan yang berat yang saudara tidak ceritakan sama siapapun. Saudara mempunyai masalah yang sangat besar yang saudara tidak sharingkan kepada siapa, hanya Tuhan yang tahu. Perhatikanlah saudara, waktunya Tuhan akan berkata kepada saudara, lihat anakku, dia mempunyai iman untuk disembuhkan. Lihat anakku, dia mempunyai iman untuk dipulihkan. Lihat anakku, dia mempunyai iman untuk diberkati secara luar biasa, saudara. Dan waktunya akan tiba di mana ketika melalui firman Tuhan, melalui hambanya, melalui utusannya, berkata kepada saudara, hai kau bangun dan beranjaklah, disembuhkanlah. Hei engkau anakku, saatnya kau disembuhkan. Hei engkau anakku, saatnya kau dipulihkan, saatnya kau diberkati. Saudara, luar biasa firman Tuhan ini. Maka dari itu saudara, ketika kita beribadah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apakah kita mendengar hanya sekedar mendengar, oh ya ini firman Tuhan, oh ya ini kabar baik, atau kita benar-benar dengan iman kita menangkap ini rema dan berkata, yes Tuhan, aku memegang janjimu, aku percaya janjimu, aku percaya kepada firmanmu, aku berpegang kepada firmanmu, dan aku percaya aku akan menggenapi firmanmu. Tidak tahu kapan, tapi aku pasti menggenapi firmanmu. Orang ini menunggu sungguh lama, dari mulai lahir lumpuh sampai tiba saatnya Tuhan berkata, saatnya kau mengalami kesembuhan. Saudara, berimanlah kepada firman Tuhan. Berpeganglah ketika saudara beribadah mendengarkan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan dan percaya, aku akan mengalami pemulihan, aku akan mengalami berkat, aku akan mengalami kesembuhan. Kapan itu waktunya? Tuhan akan menentukan kairos waktunya, yaitu dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Semoga video singkat ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.